Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Santika, NIM terakhir 140. Di sini saya dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang transportasi dan komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan transportasi terlebih dahulu. Pengertian dari transportasi yaitu pemindahan suatu barang atau manusia dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi juga digunakan untuk memudahkan manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Transportasi di sini memiliki dua fungsi, yaitu melancarkan arus barang atau manusia dan menunjang perkembangan pembangunan. Sedangkan manfaat transportasi dibagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama, manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan manfaat politis. Penjelasan selanjutnya yaitu jenis-jenis transportasi yang ada di Madura. Yang pertama, kendaraan bermotor, yaitu setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan tersebut. Biasanya digunakan untuk angkutan orang atau barang yang atas jalan raya selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Kendaraan bermotor yang terdaftar adalah semua jenis kendaraan bermotor yang kendaraan TNI atau Polri dan Korps Diplomatik. Yang kedua yaitu mobil penumpang. Setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan tempat duduk sebanyak-banyaknya 8 orang, tidak termasuk tempat duduk untuk pengemudi, dilengkapi atau tidak dilengkapi dengan bagasi. Yang ketiga, mobil bus, yaitu setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan tempat duduk untuk lebih dari 8 orang, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, dilengkapi atau tidak dilengkapi dengan bagasi. Yang keempat, yaitu mobil truk. Setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang selain mobil penumpang, mobil bus, atau kendaraan bermotor roda 2. Yang kelima, yaitu sepeda motor. Setiap kendaraan yang beroda 2. Kendaraan bermotor di Kabupaten Sumeneb pada tahun 2020 yaitu mobil penumpang umum sebanyak 40, jenis penggunaan bukan umum 0, truk umum 567, jenis penggunaan bukan umum 273, pick up umum sebanyak 5, jenis penggunaan bukan umum 4.875, truk tangki sebanyak 5, jenis penggunaan bukan umum 0, mobil otobus sebanyak 0, jenis penggunaan bukan 0 juga 0, truk box umum sebanyak 11, jenis penggunaan bukan umum sebanyak 57, sedangkan pick up box yaitu 2, jenis penggunaan bukan umum 87. Pada kendaraan dump truck umum sebanyak 93, jenis penggunaan bukan umum sebanyak 72, mikro umum 57, jenis penggunaan bukan umum 129, pada bus yaitu 0, jenis penggunaan bukan umum yaitu 6, kereta tempel umum sebanyak 20, jenis penggunaan bukan umum yaitu 2, lain-lain 0. Jumlah total dari keseluruhan yang umum 800, jenis penggunaan bukan umum yaitu 5.501. Jumlah dari keseluruhan yaitu 6.301. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdullah Musyasharul Adim, NIM terakhir 011. Saya di sini akan menjelaskan dari pemateri yang pertama tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang data ketersediaan jalan di Madura. Yang pertama yaitu panjang jalan menurut
tingkat kewenangan pemerintah. Yang pertama, Kabupaten Bangkalan. Kabupaten Bangkalan ini pada tahun 2019 memiliki panjang jalan 721,37 km. Dan pada 2020 tetap sama, yaitu 721,37. Itu sudah termasuk data jalan perkotaan dan data jalan pedesaan. Yang kedua yaitu Kabupaten Sampang. Pada Kabupaten Sampang ini panjang jalan menurut tingkat kewenangan pemerintah, Kabupaten Sampang memiliki panjang jalan 569,86. Begitupun tahun 2020 tidak ada pengurangan dan tidak ada penambahan, yaitu 569,86. Yang selanjutnya yaitu pada Kabupaten Pamekasan. Panjang jalan yaitu 590,96 km. Pada tahun 2020 terlihat sama, 590,96. Yang selanjutnya yaitu pada Kabupaten Sumeneb. Kabupaten Sumeneb ini panjang jalan menurut tingkat kewenangan pemerintah ini paling panjang, yakni 1542,360 km. Begitupun juga tahun 2020 tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan pada panjang jalan menurut tingkat kewenangan pemerintah. Yang selanjutnya yaitu panjang jalan menurut kondisi jalan pada Kabupaten Bangkalan tahun 2019 tahun 2020. Yang pertama yaitu kondisi baik. Pada tahun 2019 yakni 276,95 dan pada tahun 2020 303,26. Kondisi jalan yang sedang yaitu 194,068. Pada tahun 2020 180,16. Kondisi jalan yang rusak 114,801 dan tahun 2020-nya 106,20. Kondisi jalan yang rusak berat pada Kabupaten Bangkalan 136,546 pada tahun 2020-nya yaitu 131,75. Jadi totalnya 721,37. Jadi pada Kabupaten Bangkalan ini ada peningkatan perbaikan jalan, yakni daripada 2021 ke 2020. Selanjutnya panjang jalan menurut kondisi jalan Kabupaten Sampang pada tahun 2019 itu pada data tidak ada, dan pada 2020 yaitu mengalami kenaikan pada jalan yang baik atau memperbaiki jalan, yaitu pada tahun 2020 ada 484,14 km. Itu termasuk kondisi yang baik, dan yang sedang tidak ada, yang rusak 76,64 dan yang rusak berat 9,11. Jadi totalnya 569,86. Yang selanjutnya yaitu panjang jalan menurut kondisi jalan pada Kabupaten Pamekasan tahun 2019-2020. Pada kondisi jalan ini di Kabupaten Pamekasan, kondisi yang baik pada tahun 2019 yakni 366,44 dan tahun 2020 363,10. Begitupun yang sedang 2019 99,4 dan yang 2020 98,67. Jalan yang rusak 2019 8,54 dan yang 2020 11,33. Yang rusak berat yaitu 116,96 pada tahun 2020 117,86. Jadi totalnya 590,96. Kesimpulannya yaitu pada Kabupaten Pamekasan ini dari 2019 ke 2020 kondisi jalan yang rusak mengalami peningkatan. Yang terakhir yaitu Kabupaten Sumeneb. Panjang jalan menurut
kondisi jalan tahun 2019-2020. Yang kondisi baik 2019 yaitu 842,100 dan yang 2020 799,041. Begitupun yang sedang 2019-nya yaitu 267,901 dan yang 2020 236,889. Kondisi rusak pada tahun 2019 tidak ada. Pada tahun 2020 10,704. Yang rusak berat yaitu 432,359 dan yang 2020 495,726. Jadi totalnya 1,542,360. Jadi kesimpulannya pada panjang jalan menurut kondisi jalan di Kabupaten Sumeneb ini yang rusak mengalami peningkatan daripada yang kondisi baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dilanjutkan kepada pemateri yang terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malik Fahad. Di sini saya akan menjelaskan tentang kantor pos dan data-datanya. Kantor pos adalah fasilitas fisik tidak bergerak untuk melayani penerimaan, pengumpulan, penyortiran, transmisi, dan pengantaran surat dan paket pos. Kantor pos menjual benda-benda pos dan filateli seperti perangko, kartu pos, amplop, dan perlengkapan untuk membungkus paket. Di beberapa negara, kantor pos berfungsi sebagai tempat penerimaan aplikasi paspor, pengiriman wesel pos atau money order, penjualan asuransi, pemesanan barang, serta layanan giro pos dan perbankan. Adapun kelengkapan yang ada di dalam kantor pos, terdapat berbagai loket yang dibagi-bagi menurut jenis layanan seperti loket pengiriman surat dalam negeri, loket surat luar negeri, dan loket wesel pos. Di ruangan utama kantor pos biasanya memiliki beberapa meja yang di atasnya sering diletakkan bolpen, pensil, lem, atau karet busa yang dibasahi dengan air. Pemakai jasa pos bisa menggunakan meja untuk menulis atau menyiapkan surat atau paket yang hendak dikirim. Di tempat yang agak terpisah dari ruangan kantor pos biasanya terdapat kotak pos untuk disewa individu atau pemilik bisnis yang tidak ingin mengumumkan alamat jelas atau berada di alamat tidak terjangkau layanan pos. Dan di sini saya akan menjelaskan data-data kantor pos. Yang pertama, saya akan menjelaskan jumlah kantor pos menurut kecamatan di Kabupaten Bangkalan periode 2009 sampai 2020. Di Bangkalan ini terdapat 31 pos dari seluruh kecamatan yang ada di Bangkalan. Di Kamal itu ada 1 pos, di Labang ada 1, Kuanyar 1, Modung 1, Belega 1, Galis 1, Tanah Merah 1, Tanah Merah 1, Trakeh 1, Bangkalan ada 7, Burneh ada 5, Arosbaya 1, Geger 1, Kokop 1, Tanjung Bumi 1, 10 2, Kelampis 1. Jadi jumlah keseluruhan yang ada di Kabupaten Bangkalan itu 31 pos. Yang kedua di Kabupaten Sampang, yaitu terdapat 11 kantor pos yang ada di Desa Torcun 1, Sampang,
kota 1, camplong 1, kedungdung 1, ompen 1, Crengik 1, Banyuates 1, Robatal 1, Karangpenang 1, Ketapang 1, Sokobanah 1. Yang tidak ada itu di Sereseh, terus di Pangarengan dan Tampelengan. Dan di sini saya akan menjelaskan kantor pos yang ada di Kabupaten Pamekasan. Dari semua jumlahnya itu terdapat 14. Di Telanakan 2, Pada Bambu 1, Galis 1, Larangan 1, Pamekasan 1, Propo 1, Pelengaan 1, Pegantenan 1, Kadur 1, Pakong 1, Waru 1, Batu Marmar 1, Pasean 1. Jadi terdapat 14 pos. Dan kantor pos yang ada di Sumeneb itu jumlah keseluruhan ada 23. Jadi di Peragaan itu ada 1, Bulutos 1, Sarongki 1, Kili Genting 1, Talangoh 0, Kabupaten Kota Sumeneb 1, Batuan 1, Lenteng 1, Ganding 1, Guluk-Guluk 1, Pasongsongan 1, Ambuten 1, Baru-Baru 1, Daso 1, Mending 1, Batu Putih 1, Gapura 1, Batang-Batang 1, Tungkek 1, Nongkunong 1, Garam 1, Raas 1, Sabekan 1, Arias 1, dan Masa Lembu 1. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.